Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gladys Triana Riwita dari Prodi Hukum Keluarga kelas C semester 1 dengan NIM 12120120900. Baik, di sini saya akan menyampaikan tugas yang diberikan, yaitu tugas komunikasi. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ansor MPDI. Materi yang saya akan sampaikan yaitu materi berpikir dan memori. Nah, apa sih berpikir itu? Ya, tepat. Berpikir adalah sebuah aktivitas kerja otak mengenai sesuatu hal. Berpikir juga merupakan aktivitas mental, sebab berpikir tidak hanya menggunakan aktivitas otak, namun juga menyangkut semua bagian tubuh dan juga perasaan. Selanjutnya ada juga proses berpikir. Dalam proses berpikir biasanya seseorang ataupun suatu individu menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbol ini digunakan untuk berpikir pada umumnya, berupa kata-kata atau bahasa. Karena itu sering dikemukakan bahwa bahasa dan berpikir sangat berkaitan yang erat. Dengan bantuan bahasa, manusia dapat menciptakan ratusan bahkan ribuan simbol yang memungkinkan manusia dapat berpikir begitu sempurna apabila dibandingkan dengan makhluk lain. Pengaruh berpikir dalam komunikasi. Yang pertama, dapat meningkatkan hubungan dari tidak kenal menjadi hubungan yang bersifat pribadi atau sebaliknya. Yang kedua, menyampaikan emosi atau perasaan kita. Yang ketiga, melatih diri komunikator maupun komunikan menjadi pribadi yang lebih peka. Setelah kita memahami apa itu berpikir, proses berpikir, dan pengaruh berpikir dalam komunikasi, selanjutnya kita akan masuk ke materi memori. Apa sih memori itu? Ya, memori merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia karena merupakan kekuatan jiwa manusia untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan bahkan pesan dan pengertian-pengertian atau tanggapan lain. Memori melewati 3 proses, yaitu yang pertama, perekaman atau encoding, yang kedua, penyimpanan atau storage, yang ketiga, pemanggilan atau retrieval. Mari kita cari tahu apa pengertian di setiap 3 proses tersebut. Yang pertama, perekaman atau encoding, yaitu pencatatan informasi melalui reseptor, indera, dan sirkuit saraf internal. Yang kedua, penyimpanan atau storage, yang menentukan berapa lama informasi itu berada beserta kita, dalam bentuk apa dan di mana. Yang ketiga, pemanggilan atau retrieval, yang dalam bahasa sehari-hari disebut meningkat kembali menggunakan informasi yang disimpan. Selanjutnya, pengaruh memori dalam komunikasi. Betapa memori memiliki berbagai dimensi yang mungkin saat ini belum banyak digali. Memori bukan sekedar tempat menyimpan informasi. Memori juga bekerja dengan beberapa komponen yang lain seperti kalbu serta sensor indrawi baik yang dilakukan secara sistematis maupun secara spontan. Berpikir dan memori perempuan dan laki-laki. Nah, pastinya nih, cara berpikir atau memori perempuan dan laki-laki itu sangat berbeda. Mari kita simak. Menurut John Gray, perbedaan laki-laki dan perempuan yang pertama adalah cara berkomunikasinya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam menyimpan memori. Meski ukuran otak laki-laki lebih besar daripada ukuran otak perempuan, faktanya hipokampus pada perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Setelah saya menyampaikan hipokampus, pasti banyak bertanya-tanya nih, apa sih hipokampus itu? Baik, saya akan menjelaskannya. Hipokampus merupakan bagian otak yang menyimpan memori. Bagian inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa perempuan bisa mengolah informasi lebih cepat. Perbedaan sifat wanita dan laki-laki dalam merespon informasi terjadi karena perempuan memiliki verbal center pada kedua bagian otaknya, sedangkan laki-laki hanya memiliki verbal center pada otak kirinya.
Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan, yaitu materi berpikir dan memori. Semoga berguna bagi diri saya sendiri dan bagi teman-teman sekalian. Terima kasih telah melihat video materi yang saya tampilkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.